Habbar bin al-Aswad. Dia yang menyebabkan putri Nabi Sayyidatina Zainab keguguran, dan bahkan insiden inilah yang kemudian menjadi sebab wafatnya Sayyidatina Zainab di kemudian hari. Dia yang pada penaklukan Mekah termasuk yang boleh dibunuh sebab perbuatannya itu. Akan tetapi Rasulullah SAW akhirnya memaafkan juga kepada Habbar ini, seseorang yang sudah menyebabkan kematian putrinya sendiri. Setiap orang pasti sangat mencintai mengasihi putrinya, dan orang yang menyebabkan kematian putrinya justru dimaafkan oleh Rasul. Umair bin Wahab. Dia yang berkonspirasi dengan Sofwan bin Umayyah untuk membunuh Nabi pasca perang Badar. Setelah perang Badar berkonspirasi dengan Sofwan bin Umayyah. Ia berangkat ke Madinah dengan pedang yang sudah ia polesi racun, siap membunuh Nabi. Tapi akhirnya konspirasi yang ia rahasiakan itu diungkap oleh Nabi. Padahal orang Quraisy di Mekah saja belum ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya akhirnya ia masuk Islam dan juga dibebaskan oleh Nabi. Seseorang yang hampir-hampir membunuh Nabi, sudah bertekad mau membunuh Nabi, tapi pada akhirnya dimaafkan oleh Nabi sendiri. Lalu cerita tentang Sofwan bin Umayyah sendiri yang akhirnya juga masuk Islam sebab sikap Nabi yang membuat takluk. Pada penaklukan Mekah ia melarikan diri ke Jeddah, hendak menuju Yaman. Akhirnya Umair bin Wahab menghadap Nabi dan memohon jaminan keamanan kepada Sofwan. Nabi pun memberikan jaminan, ditandai dengan sorban. Umair mengejar Sofwan ke Jeddah, lalu membujuknya untuk kembali ke Mekah. Ia meyakinkan bahwa Nabi telah menjamin keamanannya. Dia meyakinkan bahwa Nabi tidak seperti yang ia kira. Nabi adalah sosok yang pemaaf, sangat-sangat pemaaf, sangat santun dan baik sekali. Akhirnya Sofwan pun berkenan. Setelah di Mekah, Sofwan belum terketuk hatinya untuk masuk Islam. Yang ada di pikirannya yang penting aman dulu, tidak mendapatkan penindasan, tidak terancam nyawanya, yang penting aman. Dia meminta waktu 2 bulan, tapi Nabi memberinya waktu bahkan 4 bulan. Dan ternyata sebelum 4 bulan berubahlah hatinya Sofwan bin Umayyah tadi dan akhirnya masuk Islam. Islam memang demikian, mengajarkan akhlak. Tidak ada kata memaksa dalam kamus Islam. Seperti yang semua orang tahu, bahkan banyak yang non-muslim pun mengetahuinya, la ikroha fiddin. Sebab naif sekali Islam yang ajarannya seindah ini harus dipaksakan. Untuk apa dipaksakan? Akal sehat dan hati nurani akan mudah menerimanya.